Konflik lama di kawasan Asia Tenggara kembali menyala. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang sempat mereda, kini justru meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Situasi di perbatasan kedua negara berubah menjadi ajang saling serang yang tidak hanya melibatkan kekuatan darat, tetapi juga udara. Dampaknya tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan meluas ke berbagai provinsi dan mengancam stabilitas kawasan ASEAN secara keseluruhan. Di tengah eskalasi ini, sorotan mulai tertuju pada Indonesia. Banyak pihak menilai Jakarta memiliki peran strategis untuk mencegah konflik berubah menjadi krisis regional yang lebih besar. Ketegangan terbaru ini menandai babak baru dari konflik panjang yang belum pernah benar-benar selesai. Setelah sebelumnya disebut mereda, bentrokan justru kembali pecah dengan intensitas yang lebih tinggi. 5 provinsi menjadi titik panas, di antaranya Banten Minci, Preah Vihear, dan Odar Minci. Wilayah-wilayah ini kini berubah menjadi zona rawan, memaksa lebih dari 1,5 juta warga sipil meninggalkan rumah mereka. Gelombang pengungsian besar-besaran tak terhindarkan ketika suara ledakan dan tembakan semakin sering terdengar di kawasan perbatasan. Situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan ketika sejumlah rekaman video memperlihatkan ledakan besar mengguncang kota Samrao. Serangan udara yang dilaporkan melibatkan jet tempur F-16 milik Thailand menjadi bukti bahwa konflik ini telah memasuki fase berbahaya. Selain serangan udara, Thailand juga disebut mengerahkan drone kamikaze tipe KB-5E yang dilaporkan telah menembus wilayah udara Kamboja. Dalam perkembangan terbaru, pasukan Thailand bahkan dikabarkan berhasil mengibarkan bendera mereka di distrik Ta Phraya, sebuah langkah simbolik yang menandakan eskalasi serius di lapangan. Korban jiwa pun tak terelakkan. Dalam hitungan hari, sedikitnya 54 orang dilaporkan tewas akibat serangan lintas batas. Angka ini menambah panjang daftar korban dari konflik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Dari pihak Thailand, kemarahan disebut memuncak akibat manuver Kamboja yang dinilai melampaui batas. Bangkok menuding Phnom Penh tidak hanya melanggar kesepakatan sebelumnya, tetapi juga meningkatkan intensitas militer secara signifikan di wilayah sengketa. Di sisi lain, Kamboja diketahui memiliki persenjataan strategis yang tidak bisa dianggap remeh. Sejumlah laporan menyebut Kamboja mengoperasikan sistem rudal berkekuatan besar buatan Cina. Bahkan, koordinat beberapa fasilitas penting di wilayah Thailand disebut telah masuk dalam radar target. Peluncur rudal Kamboja dilaporkan terus melakukan tembakan ke arah wilayah perbatasan, memperbesar kekhawatiran akan terjadinya serangan yang lebih luas. Situasi ini semakin diperparah oleh dugaan taktik penyusupan, di mana pasukan Kamboja disebut membangun pangkalan secara diam-diam di area yang diklaim sebagai wilayah Thailand. Menanggapi kondisi tersebut, militer Thailand langsung meningkatkan kesiapan tempurnya. Juru bicara Angkatan Laut Thailand, Laksamana Muda Parat Ratana Cayanupap, mengonfirmasi pengiriman pasukan tambahan ke Provinsi Trat. Thailand menegaskan bahwa mereka sebenarnya telah berupaya menahan diri dan membuka ruang dialog. Namun klaim tersebut dibarengi pernyataan bahwa pasukan Kamboja belum juga mundur dari wilayah yang diklaim Thailand. Dalam situasi seperti ini, Bangkok menyatakan tidak memiliki pilihan lain selain melancarkan operasi militer demi mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Eskalasi ini memicu kekhawatiran luas di tingkat regional. Konflik antara Thailand dan Kamboja dinilai berpotensi menjadi bom waktu bagi ASEAN. Perang terbuka di antara dua negara anggota jelas bertentangan dengan semangat kawasan yang selama ini dikenal relatif stabil dan damai. Ancaman terbesar bukan hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada persatuan ASEAN itu sendiri. Ketika konflik bersenjata terjadi, hubungan bilateral antar negara berisiko memburuk, terlebih jika muncul keberpihakan yang tidak seimbang. Selain ancaman politik, dampak ekonomi juga menjadi perhatian serius. Thailand dan Kamboja memegang peran penting dalam rantai ekonomi Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar di kawasan. Bahkan di tengah konflik, negara ini masih mencatat ekspor sekitar 3,7 juta ton beras pada kuartal pertama ke 2025. Sementara itu, Kamboja dikenal sebagai pemain strategis di sektor tekstil dan garmen yang menopang rantai pasok regional. Gangguan berkepanjangan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi kawasan secara keseluruhan. Harapan akan perdamaian sebenarnya sempat muncul dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Upaya diplomasi intensif dilakukan untuk meredakan ketegangan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim disebut memainkan peran penting dalam mempertemukan kedua pihak. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa krisis di sekitar kawasan terus menguji komitmen bersama negara-negara ASEAN. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Anwar Ibrahim yang mendorong dialog dan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Namun harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Konflik kembali memanas dan dampaknya kini mulai dirasakan oleh Indonesia. Dengan posisi geografis yang relatif dekat
Eskalasi perang berpotensi memengaruhi keamanan kawasan secara langsung. Pemerintah Indonesia pun dinilai perlu mengambil langkah tegas sejak dini. Salah satu perhatian utama adalah keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sekitar wilayah konflik. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh secara resmi mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Kamboja. Mereka diminta tetap tenang, tidak panik, serta meningkatkan kewaspadaan. KBRI juga mengingatkan agar WNI selalu mematuhi arahan otoritas setempat dan terus memantau perkembangan situasi keamanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri. Di balik itu, Indonesia disebut tidak hanya bersikap reaktif. Mengutip laporan di Straight News, pemerintah Indonesia dikabarkan siap turun tangan langsung sebagai mediator. Jakarta menyatakan kesiapannya memfasilitasi dialog dan membawa kedua negara yang bertikai kembali ke meja perundingan. Sikap ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap prinsip ASEAN, Security Community, serta politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijunjung tinggi. Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia tidak ingin berpihak pada salah satu negara, melainkan fokus pada upaya menghentikan kekerasan dan menjaga stabilitas kawasan. Namun, jika konflik terus berlarut-larut, posisi netral Indonesia dikhawatirkan akan semakin sulit dipertahankan di tengah tekanan geopolitik yang kian kompleks. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada peran Amerika Serikat. Negara adidaya itu dinilai berpotensi memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan politik global. Presiden Donald Trump disebut menunjukkan perhatian dengan mendorong Thailand dan Kamboja agar segera mengakhiri konflik. Seorang pejabat senior Amerika menyatakan bahwa Washington berharap kedua pihak menghormati komitmen gencatan senjata. Namun sikap tersebut tidak sepenuhnya lepas dari kritik. Sejumlah pengamat menilai keterlibatan Amerika justru berpotensi memperkeruh situasi. Mengutip laporan Anadolu, sebagian besar amunisi dan perlengkapan militer Thailand diketahui berasal dari Amerika Serikat. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang netralitas Washington dalam konflik tersebut. Peran Amerika juga menjadi sorotan China yang secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap eskalasi konflik di kawasan ASEAN. Perhatian internasional semakin menguat ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut angkat suara. PBB menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak Thailand serta Kamboja untuk kembali mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan pentingnya menahan diri dan menghindari peningkatan eskalasi yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan. Inilah gambaran konflik yang kembali memanas di jantung Asia Tenggara. Ketegangan yang seharusnya bisa diselesaikan lewat diplomasi, kini berubah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kawasan. Peran Indonesia sebagai penengah kembali diuji. Di tengah dinamika yang terus berubah, para pengamat menilai waktu menjadi faktor krusial. Semakin lama konflik dibiarkan berlarut, semakin besar risiko salah perhitungan di lapangan yang dapat memicu eskalasi lebih luas. Kesalahan kecil, baik dalam operasi militer maupun komunikasi politik, berpotensi menimbulkan konsekuensi besar. Karena itu, dorongan agar jalur diplomasi segera diaktifkan kembali semakin menguat. Tidak hanya dari negara-negara ASEAN, tetapi juga dari komunitas internasional yang menginginkan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang stabil dan aman. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar ujian kepemimpinan regional, tetapi juga cerminan peran historisnya sebagai penyeimbang dan penengah konflik. Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi damai serta posisi strategis di ASEAN, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk membangun kepercayaan kedua belah pihak. Langkah-langkah diplomatik yang terukur, komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan, serta konsistensi pada prinsip non-blok menjadi kunci agar upaya mediasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menghasilkan penurunan ketegangan nyata. Kedepan, perhatian publik kawasan akan tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah konflik ini akan berakhir di meja perundingan atau justru membuka babak baru ketegangan regional? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh keberanian para pemimpin untuk mengedepankan dialog dan menahan diri. ASEAN dengan Indonesia di dalamnya kini berada di persimpangan penting. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat bukan hanya menentukan nasib Thailand dan Kamboja, tetapi juga masa depan stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan.